warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Hari ini Ustazah akan bercerita lagi tentang sirah nabawiyah. Nah, anak-anak, sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran lalu kalian sudah mempelajari kisah keluarga Al-Lahab dan perlawanannya terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Anak-anak, masih ingatkah kalian siapa nama istri Abu Lahab yang amat murka dengan turunnya surah Al-Lahab? Bagaimana? Ya benar anak-anak, namanya adalah Ummu Jamil. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kembali tentang kisah keluarga Al-Lahab dan perlawanannya terhadap Rasulullah dan kaum muslim. Bagian kedua, dengan submateri yang pertama, minta mukjizat. Anak-anak, perjuangan Rasulullah dalam berdakwah tidaklah mudah. Orang-orang Quraisy yang menentang Rasulullah memikirkan cara atau metode yang dapat digunakan untuk menentang dakwah Islamiyah. Entah bersungguh-sungguh atau hanya sekedar mengejek, orang-orang Quraisy sering meminta mukjizat kepada Rasulullah. Sirahpedia. Mukjizat merupakan hal atau peristiwa di luar kemampuan manusia yang Allah berikan kepada nabi atau rasul. Menurut para ulama, mukjizat haruslah yang pertama, hanya Allah yang mampu melakukannya. Yang kedua, menyimpang dari hukum alam. Yang ketiga, terjadi seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Dan yang keempat, tidak ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan sejenis itu. Mukjizat berfungsi sebagai kebesaran dan kekuasaan Allah dan juga sebagai bukti kenabian yang dimiliki seorang nabi. Wahai Muhammad, kalau Tuhanmu bisa menurunkan mukjizat, kami pasti akan beriman kepadamu. Wahai Muhammad, kalau memang engkau seorang Rasulullah, mintalah Tuhan agar menyulap bukit Safa dan Marwah ini menjadi bukit-bukit emas. Mintalah kepada Tuhanmu dan tunjukkan pada kami. Mereka terus bersahut-sahutan untuk meminta mukjizat kepada Rasulullah. Ya benar, wahai Muhammad, kalau misalkan Tuhanmu tidak sanggup membuat bukit emas ini, cobalah turunkan ayat-ayat Allah dalam sebuah kitab yang diturunkan langsung dari langit. Yang engkau sebutkan itu pun sudah akan membuat kami beriman. Cobalah, buktikan kepada kami. Rasulullah tidak menanggapi permintaan-permintaan aneh itu. Melihat Rasulullah yang tetap diam dan tetap tenang, orang-orang Quraisy jadi semakin kesal. Mereka menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan. Target mereka adalah menghinakan kaum muslimin dan melemahkan semangat juang mereka. Dari waktu ke waktu, sering di muka umum dan disaksikan orang banyak, mereka meminta permintaan-permintaan lain yang lebih mustahil. Seperti meminta malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan mereka, meminta menghidupkan orang-orang tua mereka yang telah tiada. Mereka juga meminta memunculkan mata air yang lebih sedap dari sumur Zam-Zam. Dan mereka juga meminta melenyapkan bukit-bukit yang mengurung kota Mekah dengan alasan agar lebih mudah dicapai orang dari arah manapun. Lalu anak-anak, bagaimana Rasulullah menanggapi permintaan-permintaan aneh tersebut? Apakah Allah akan menunjukkan semua mukjizatnya? Bagaimana? Jawaban untuk kaum Quraisy. Anak-anak, mudah saja bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini untuk mengabulkan semua permintaan mereka. Anak-anak,
Allah sendirilah yang menjawab permintaan-permintaan itu melalui firman-Nya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 188. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Anak-anak, melalui ayat ini Allah menyuruh Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang Quraisy, aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Bukankah aku tidak meminta kepadamu hal-hal di luar kemampuan akal? Mengapa kamu justru memintaku menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal? Wahai orang Quraisy, bukankah Al-Quran itu sendiri merupakan sebuah mukjizat? Kemudian mengapa kamu masih meminta mukjizat yang lain? Apakah jika mukjizat itu benar-benar diturunkan, kamu akan beriman kepadaku? Bukankah jika mukjizat itu turun, kamu akan mengatakan bahwa aku hanyalah seorang penyihir yang mengada-ngada? Wahai orang Quraisy, kalau kamu tidak mau menyembah Allah dan terus menyembah berhala, mengapa tidak kamu minta saja mukjizat-mukjizat tadi kepada para berhala itu? Bukankah kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat mendatangkan kebaikan? Coba kalian perhatikan, bukankah mereka tidak bergerak, tidak hidup, dan hanya terbuat dari batu dan kayu? Bukankah mereka tidak dapat membela diri jika ada orang yang datang dan menghancurkannya? Rasulullah menjawab dengan kata-kata yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya. Namun mereka tidak menerima hal itu, dan mereka bahkan melakukan hal-hal lain untuk menyingkirkan Rasulullah SAW. Sirohpedia, batu sesembahan. Pada zaman Jahiliyah, sebelum datangnya Islam, setiap pengembara biasa membawa batu untuk disembah. Bukhari melaporkan cerita seorang pengembara. Kami menyembah batu. Kalau kami temukan batu yang bagus, batu yang jelek akan kami buang. Kalau kami tidak menemukan batu, kami mengambil seonggok pasir, kami tuang susu kambing di atasnya, lalu kami sembah dia. Nah anak-anak, begitulah perbuatan kaum jahiliyah. Lalu anak-anak, peristiwa apa lagi yang harus dihadapi Rasulullah beserta pengikutnya dalam menghadapi kaum Quraisy? Kita akan pelajari di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.